adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes. Ya adik-adik, senang sekali ya adik-adik kita semua bisa berkumpul pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau tanya dong adik-adik, siapa yang senang untuk sekolah minggu hari ini? Senang semua dong sekolah minggu pada hari ini. Coba kakak mau lihat senyumnya semuanya. Coba senyumnya yang manis mana? Ih, manisnya. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk bersyukur sama Tuhan Yesus. Bersyukur karena apa tuh kak? Bersyukur karena Tuhan Yesus telah memberikan segalanya buat kita adik-adik. Contohnya apa tuh? Contohnya kita diberikan matahari yang cerah adik-adik. Terus kita dikasih apa lagi? Kita dikasih kesehatan. Kita dikasih badan yang kuat, yang segar. Terus apa lagi? Kita dikasih orang tua yang sangat sayang sama kita. Terus kita dikasih nafas. Coba adik-adik sekarang tutup hidungnya 10 detik. Aduh, gak kuat. Coba bayangin adik-adik kalau Tuhan Yesus gak kasih kita nafas, kita gak bisa nafas, susah nafasnya. Jadi banyak sekali yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kakak mau ajak adik-adik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi dari terbit matahari. Yuk adik-adik kita nyanyi bersama.
kita sudah bernyanyi, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Sikap berdoanya gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan atas semua yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas, orang tua yang baik, dan masih banyak lagi Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin bersekolah minggu. Berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk apa? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kakak mau lihat nih sikap untuk mendengarkan firman Tuhan gimana. Kok kayaknya masih ada yang bercanda, kok masih ada yang main? Yuk kita semua duduknya rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, minggu lalu kakak bercerita tentang dua tokoh. Siapa itu dua tokohnya? Ada yang masih ingat nggak? Yaitu Bapak Barnabas dan Bapak Paulus. Ada Bapak Barnabas, ada Bapak Paulus sedang pergi ke kota Antioquia. Iya, kalau adik-adik masih ingat, Bapak Barnabas dan Bapak Paulus itu sedang ada di kota Antioquia. Untuk apa kemarin adik-adik? Untuk memberitakan firman Tuhan, untuk mengajarkan orang-orang firman Tuhan Yesus. Kita harus berbuat apa sih sebagai anak-anak Tuhan Yesus? Nah, akhirnya di Antioquia banyak sekali orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik ingat nggak orang-orang Kristen pada saat itu dikasarin, disakitin, tapi Bapak Barnabas dan Bapak Paulus tetap berani untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini kakak masih mau menceritakan tentang Bapak Barnabas dan Bapak Paulus juga adik-adik. Tapi kan kemarin mereka ada di kota apa tadi? Antioquia. Nah sekarang mereka pergi, mereka pindah tempat. Mereka mau lebih banyak lagi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Nah akhirnya dari Antioquia, Bapak Barnabas dan Bapak Paulus itu pergi ke Siprus namanya. Jadi adik-adik ingat ya, dari Antioquia pergi ke Siprus. Nah itu adalah beda pulau adik-adik tempatnya. Jadi kalau mau ke Siprus, mereka itu harus naik kapal. Nah adik-adik ada yang pernah naik kapal nggak? Kapal itu jalannya di darat apa di laut sih? Di laut dong, namanya juga kapal ya kan? Jadi mereka tuh Bapak Barnabas dan Bapak Paulus menyeberangi lautan naik kapal untuk pergi ke Siprus. Kalau di kapal kita pemandangannya cuma bisa lihat apa adik-adik? Cuma bisa lihat lautan, cuma biru semuanya. Lalu akhirnya mereka sampai di Siprus. Nah di sana adik-adik Bapak Barnabas dan Paulus ini mulai memberitakan firman Tuhan lagi kepada semua orang. Mereka mengajarkan bagaimana menjadi pengikut Tuhan Yesus yang baik. Kita harus berbuat baik, kita harus menjadi orang yang jujur. Pokoknya semua yang baik-baik diajarkan sama Bapak Barnabas dan Paulus. Karena mereka mau semua orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, akhirnya banyak banget adik-adik yang mau menjadi pengikut Tuhan Yesus akhirnya. Tapi adik-adik, di Siprus ternyata ada seseorang yang gak suka sama Bapak Barnabas dan Paulus. Kenapa gak suka, Kak? Jadi adik-adik, di Siprus ada seorang tukang sihir. Namanya adalah Elimas. Nah, jadi adik-adik, Elimas ini adalah seorang tukang sihir yang jahat. Dia itu suka membohongi orang-orang. Dia di situ suka berbuat jahat sama orang. Jadi semua orang yang ada di Siprus itu takut sama dia. Nah, makanya itu si Elimas ini gak suka sama Barnabas dan Paulus. Karena kan
Bapak Barnabas dan Paulus ini mengajarkan kebaikan. Tapi si Elimas ini adalah orang yang jahat. Dia maunya semua orang itu juga jadi jahat adik-adik. Jadi Bapak Elimas ini nggak mau Bapak Barnabas dan Paulus ada di sana. Dia maunya Bapak Barnabas dan Paulus itu pergi jauh-jauh dari Siprus. Nah adik-adik, kira-kira nih Bapak Barnabas dan Paulus nurut nggak sama Elimas untuk pergi? Enggak kan? Bapak Barnabas dan Paulus ini justru berani karena mereka percaya Tuhan Yesus ada sama mereka adik-adik. Jadi Bapak Barnabas dan Bapak Paulus ini dengan berani melawan si Elimas ini. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjaga mereka dan melindungi mereka adik-adik. Terus menurut adik-adik nih kan tadi Elimas lawan Barnabas dan Paulus. Menurut adik-adik yang bakalan kalah siapa? Bapak Barnabas dan Paulus atau Elimas yang kalah? Iya, Elimas pasti yang kalah. Karena Bapak Barnabas dan Paulus itu bersama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus juga menghukum Elimas. Menghukumnya adalah dengan cara menghilangkan penglihatannya si Elimas. Jadi Elimas ini udah gak bisa lihat lagi karena dihukum sama Tuhan Yesus adik-adik. Elimas ini jadi gak bisa melihat, jadi gak bisa berbuat jahat lagi. Dan akhirnya orang-orang di Siprus itu jadi senang karena Elimas ini udah gak ada lagi dan jadinya mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar. Ketika kita ingin melakukan perbuatan baik atau kita mau melakukan sesuatu yang baik, pasti nanti akan ada aja hambatannya. Contohnya kayak tadi Bapak Barnabas dan Paulus, mereka kan mau berbuat baik ya. Mereka kan mau mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik. Mereka mau memberitakan firman Tuhan. Mereka mau mengajak orang-orang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi ada hambatannya. Apa hambatannya? Ada Elimas. Hambatannya adalah Elimas tukang sihir. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang akan menjaga dan melindungi kita, kita harus percaya dan kita harus berani untuk melawan perbuatan jahat adik-adik. Nah contohnya kita belajarnya gimana tuh kak? Contohnya nih misalnya kalau adik-adik lagi belajar, besok mau ulangan, adik-adik lagi belajar tapi di sebelahnya ada handphone. Bisa nonton YouTube nih. Aku belajar atau nonton YouTube ya? Ayo adik-adik pilih mana, belajar atau nonton YouTube? Belajar dong adik-adik. Kita belajar dulu. Kita selesain dulu belajar baru boleh nonton YouTube. Lalu nih misalnya adik-adik lagi ada tugas atau lagi ada PR. Terus di TV ada film bagus. Aduh ada film Upin Ipin. Adik-adik lebih pilih mengerjakan PR atau lebih pilih nonton Upin Ipin? Wah, ada yang lebih pilih nonton Upin Ipin. Nah, adik-adik itu harus mengerjakan PR-nya dulu. Nanti kalau udah selesai, adik-adik akhirnya bisa nonton kan? Nah, jadi kita belajar untuk selalu memilih perbuatan yang baik adik-adik. Dan kita juga harus berani untuk melawan kejahatan. Karena Tuhan Yesus akan selalu bersama dengan kita. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu pada hari ini sudah selesai. Semoga adik-adik mengerti ya apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada hari ini. Sekarang waktunya kita untuk berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan kepada kami. Hari ini kami mau belajar untuk memilih perbuatan yang baik. Kami juga mau belajar untuk selalu berani melawan kejahatan. Karena Tuhan Yesuslah yang selalu menyertai kami. Tuhan, kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa lagi. Dadah.